Kasusnya itu, seorang bapak membanting anaknya sampai mati, Pak, di smackdown anaknya. Game over, pindah alam. Bisa Rio, tahu nggak? Apa aja? Ya buka-buka lah berita. Atau harus lihat sekitar itu gimana. Itu terjadi. Karena anaknya ini buat salah, gerem orang tuanya, dibantingnya, mati, Pak. Marah dia sama anaknya. Itulah dia akibat marah itu. Apa dia iseng melakukannya, Pak? Iseng banting lagi. Enggak, dia marah. Karena anaknya buat salah. Anak itu buat salah memang. Tapi karena marah dia banting anak itu. Apa yang terjadi? Mati, Pak. Pindah alam. Ini anak yang jadi korban ya. Makanya saya ada tulis buku mendidik anak tanpa amarah. Saya tulis itu. Itu mungkin buku itu buku apa itu masuk mendidik anak tanpa amarah. Saya katakan, Pak, titik nol pendidikan itu buku itu. Mendidik anak tanpa amarah harus berangkat dari situ. Kalau untuk mendidik anak isinya marah-marah gak jadi, Pak. Serius. Itu titik nol pendidikannya. Mendidik anak tanpa amarah. Sudah banyak kejadiannya yang perlu disesali. Baik itu yang menjadi korban orang tuanya maupun anak. Ini bukan masalah ringan ya. Ingat ya, hari sial nggak ada di kalender. Apa? Hari sial nggak ada di kalender. Saya cerita lagi, ini kasus juga ya. Seorang ibu mengusir remaja putrinya. Seorang ibu mengusir remaja putrinya. Dia punya anak remaja, seorang akhwat. Ketahuan pacaran, Pak, si akhwat ini. Bu, ketahuan pacaran dia. Diam-diam lah, nggak tahu orang tuanya, ketahuan. Apa yang terjadi? Murka ini si ibu, anaknya pondok, Pak. Sekolah agama, sekolah sunnah. Pacaran, serius pacarannya dapat infonya gitu. Geri-geri lah pokoknya. Murka si ibu ini, marah. Apa yang dilakukan? Karena marah ini diusir. Pergi kamu dari sini. Anak sekarang ini remaja ini, dia di remaja nekat. Ya dulu kita kalau diusir orang tua dari rumah, pergi kita minggat dari rumah, ya orang tua tahu kita kemana, karena orang tua tahu ya bapaknya siapa, rumahnya di mana. Dulu, ya Pak ya, dulu. Sekarang atau usir anak, pergi dia, hilang Pak. Karena temannya bukan di dunia nyata, tapi di dunia maya. Minggat anak itu Pak, si remaja seorang wanita, perempuan, gadis pergi dari rumahnya. Ibunya bingung, tanya ke sekolah kan, nggak tahu kan ini kemana, nggak ada yang tahu. Ya ternyata banyak temannya di dunia maya. Dicari kemana tuh Pak? Nangis guling-guling gitu, si ibu itu, padahal dia diusir. Bingung, stres. Banyak orang gila ibunya. Dia sendiri ngusir itu. Dia sendiri ngusir itu. Nah itulah dia kalau masalah anak ini dihadapi dengan cara yang salah itu. Ini nggak sih seperti itu juga para jemaah yang dimuliakan. Ya. Nah jadi ya, waktunya kita diskusi ya. Jadi kira-kira ya. Saya kasih gambaran aja lah ya tentang masalah parenting ini seperti itu ya. Nah, itu kalau kita mau memikirkannya. Kalau kita mengambil prinsip emang gue pikirin ya semampunya aja lah gitu. Ya udahlah, atau main kita titip, udah lempar aja sekolah, jadi nggak jadi terserah lah. Itu bukan tanggung jawab saya lagi. Kalau punya prinsip seperti itu ya silahkan lah. Ya tapi banyak sekali sebenarnya salah kita dan kerugian yang dialami si anak
karena kelalaian orang tuanya. Sejujurnya kita ini banyak lalainya sebagai orang tua. Kita banyak menyia-nyiakan potensi yang ada pada anak-anak ini. Merasa berdosa juga kita juga. Makanya saya katakan kalau kita bicara parenting ini, mohon maaf aja. Kita merasa menyesal, banyak salah, ampun-ampun, tobat-tobat aja. Ya tapi ya begitulah para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Mau boleh buatlah, buat apa yang boleh. Nah sekarang bagaimana tanggapan antum? Silakan. Ini pertanyaan. Ada yang langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke sesi pertanyaan jawab. Mungkin nanti Ustaz akan membacakan langsung pertanyaannya. Namun sebelumnya kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya langsung satu atau dua pertanyaan sebelum nanti pertanyaan yang dibacakan. Ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu di belakang? Ada pertanyaan secara langsung? Baik, jika tidak ada maka banyak pertanyaan ini ya. Kita coba jawab aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, bagaimana sikap saya sebagai istri ketika suami menyerahkan sepenuhnya mendidik anak kepada saya? Kata suami saya bantu doa aja. Enak kali bantu doa. Modal doa. Aduh kacau. Ya, saya memahami ini. Kalau udah bicara parenting, yang teriak itu, yang menjerit itu pasti yang belakang ini. Kaum ibu, iya. Makanya yang lebih berminat, tertarik, yang serius untuk diajak bicara parenting itu adalah kaum ibu. Ini mewakili aja ini. Mungkin rata-rata seperti ini. Mohon maaf ya. Iya. Di sekolah-sekolah kalau diundang orang tuanya, ini kajian parenting ya, yang wajib istilahnya. Itu yang datang banyak ibu-ibu. Padahal yang diundang dua-duanya. Alasan ayah, suaminya apa kata si ibu? Udah diwakilkan. Si ayah kemana si ibu? Si ibu cari duit. Ya kan hari libur. Sibuk dengan hobinya. Jadi ini gak penting bagi mereka mungkin. Kan begitu ya. Tadi kan makanya saya awali ini dengan apa? Dengan menanamkan mindset yang benar tentang pendidikan anak. Ini kewajiban terletak di pundak kedua orang tua, ayah bunda. Keduanya memiliki kewajiban yang sama rata, sama besarnya. Terhadap anak, keduanya itu sejajar. Gak ada yang lebih rendah, gak ada yang lebih tinggi. Orang tua, ayah bunda itu apa namanya, narasi Quran ya dan hadis. Ketika bicara tentang pendidikan anak, narasinya di dalam Al-Quran maupun hadis adalah abuwain, kedua orang tua. Artinya keduanya adalah pemimpin yang sama rata. Gak ada yang lebih rendah, gak ada yang lebih tinggi. Gak ada yang lebih rendah, gak ada yang lebih tinggi. Ya, hierarkinya dalam rumah tangga, suami di atas istri ya. Begitu hierarkinya. Tapi terhadap anak, suami istri adalah orang tua, ibu bapak, keduanya adalah pemimpin yang memiliki kedudukan yang sama. Gak ada yang lebih rendah, gak ada yang lebih tinggi. Dan ini gak bisa diwakilkan. Harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Saya pinjam itu moto Pemko Medan. Iya, ada orang Medan di sini? Gak ada. Ibu ada orang Medan? Gak ada orang Medan di sini. Cuma saya. Moto Pemko Medan itu sama-sama bekerja dan bekerja sama. Orang tua juga harus seperti itu sebagai ayah bunda. Ya,
bekerja sama dan sama-sama bekerja, artinya sama-sama berbuat. Enggak seperti ini. Suami enak aja menyerahkan sepenuhnya kepada istri. Alasannya apa? Saya cari nafkah. Itu bukan alasan. Saya jelaskan sekali lagi ya, mudah-mudahan bisa memahami. Kewajiban mencari duit, mencari uang, itu kewajiban yang terpisah dengan kewajiban mendidik anak. Gak bisa dibenturkan, Bang. Mencari uang wajib gak? Untuk nafkah keluarga wajib gak? Mendidik anak wajib gak? Ini kewajiban yang terpisah, gak bisa pilih. Maka saya katakan mencari biaya pendidikan itu tidak identik dengan mendidik. Ya kalau dikasih pilihan, ya lebih mending cari duit lah, cari uang lah, kan lebih enak, lebih ringan. Apa beratnya cari uang, Pak? Pura-pura capek aja. Kerja apa coba? Kerja kantor, AC. Siang-siang nanti makan bareng sama teman-temannya, hai. Apa? Akhir bulan dapat gaji. Apa susahnya, Pak? Serius. Ya kalau dikasih pilihan, ya mending cari uang lah, sibuk cari uang daripada mendidik anak. Mendidik anak mikirnya berat. Ya harus dikawal kan gitu ya, harus dikawal terus diobservasi dia, aduh susah. Apalagi zaman sekarang, paling sedikit hilang barang. Ya, meleng sedikit hilang barang. Kira-kira gitulah bangnya. Capek, iya. Para jemaah yang dimuliakan. Ya, nah demikian. Ya kalau bisa dikasih milih kayak seperti itu, si ibu kan bisa milih juga. Kewajiban saya kan subur dapur kasur, anak urusan bapaknya lah. Bisa nggak? Bisa nggak, Pak? Bisa sekali kan gitu ya. Cuma kewajiban istri apa? Ya itu. Subur dapur kasur, selesai. Si bapak urusannya cari uang, selesai. Suami kan itu. Nah kalau dua-duanya beralasan dengan itu untuk mengabaikan kewajiban mendidik anak, lalu anak ini siapa yang mendidik? Makanya banyak anak-anak ini tidak terdidik di rumah. Semua dilemparkan ke sekolah yang bingung. Nah, ala kadarnya Pak. Serius, ala kadarnya Pak. Dengarkan baik-baik ini. Berapapun uang sekolah yang kita keluarkan, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya si ibu kan enak, lebih enak ngurus subur dapur kasur daripada ngurus anak. Betul nggak Bu? Yang nanya ini. Tapi memang lah, ibu ini yang lebih gak tega dia kan gitu ya. Walaupun bapaknya raja tega kan gitu ya. Tapi ibunya gak tega ya Bu ya. Iya kan? Ya terpaksa lah juga kan yang turun gunung. Semua dilakukan sama si ibu. Jadi super mama kan gitu ya. Atau super mama. Merangkap semuanya. Kasihan sebenarnya iya. Kasihan, gak jalan itu nanti. Karena anak juga perlu dua sosok itu kan. Para jemaah yang dimuliakan. Nah demikian. Wallahu a'lam. Jadi ya gak bisa ini kewajiban tumpang tindih seperti ini. Apalagi yang lebih parahnya adalah gak sinkron itu. Si ibu membangun, si ayah yang meruntuhkan. Udah gak terlibat, meruntuhkan lagi. Udah gak mendidik, meruntuhkan lagi. Oh itu kacau itu, parah itu. Banyak yang seperti itu. Udah gak terlibat mendidik anak, justru meruntuhkan, mengacaukan apa yang sudah dibangun sama ibunya, sama istrinya. Kasihan kan? Banyak seperti itu. Orang kalau udah bicaranya sudah ngawur-ngawur aja itu. Bicara tambah istri lah, inilah, itulah. Anak, ya urusan ibunya lah gitu. Gila gak itu? Nilainya sendiri.
Gila nggak? Ada yang seperti itu? Ada banyak Pak. Soalnya istrinya menjerit seperti ini. Ini contoh ini Pak. Ini contoh, ada kayak gini, ada banyak Pak. Para jemaah yang beliau. Ya, mau gimana lagi? Itulah. Ini curhat lah ya. Kata suami bantu doa aja. Ya makanya ya sekolah itu punya tugas yang lain sebenarnya, itu apa? Menyekolahkan orang tua murid-murid mereka juga gitu. Makanya sering-sering adakan acara-acara parenting, diundang ayah ibunya. Saya kan keliling-keliling isi parenting di sekolah-sekolah. Itu udah ditulis di undangan. Ini kajian wajib hadir. Kedua orang tua dipilihkan hari libur, bukan hari kerja, supaya nggak ada alasan. Hari libur Pak. Ya kan ditulis itu kajian undangan. Di undangan ditulis wajib hadir. Kedua orang tua wajib hadir. Saya katakan akan salah tulis, harusnya fardu ain. Enggak ngerti aja. Kalau dari fardu kifayah ya yang diutus ibunya aja gitu. Iya. Saya datanglah keliling-keliling sekolah-sekolah itu. Yang paling banyak datang ya memang ibu-ibu. Ada sebuah sekolah yang datang cuma segelintir itu, belasan orang dari, saya tanya, apa saya nggak salah tempat misalnya? Ini sekolah atau panti asuhan saya tanya. Sekolah Ustaz, bukan panti asuhan, bukan. Saya pikir panti asuhan, diundang orang tuanya nggak datang. Tetap takut deh. Muridnya berapa? Saya tanya. Ratusan. Ini pada kemana semua ini? Yang seharusnya yang datang itu 2 kali lipat dari jumlah murid kan gitu ya, seharusnya. Ya jangan 2 kali lipat Pak. 5% aja nggak ada dari jumlah murid. 5% kemana ini Pak? Orang tuanya kan sudah diundang, wajib dipilih hari libur. Undangannya jauh-jauh hari, bukan dadakan seperti tahu bulan. Itu pun gak datang Pak. Dia lebih milih apa? Ikut kajian sana, ikut kajian ini, ikut doro, tablik akbar. Itu kan gak wajib nonton di situ. Gak diundang pun. Oh sibuk maju, antum ngaji tinggi-tinggi juga. Kadang-kadang ada berapa-apa juga. Hanya untuk kumpul-kumpul aja atau untuk store muka aja. Serius. Ini masalah anaknya nggak datang ya. Ini di sebuah sekolah Pak ya. Saya cerita sedikit lah ini supaya spesifik supaya itu salah paham. Ada sebuah sekolah akhwat ini tingkatannya SMP, remaja-remaja lah, awal remaja gitu. Ini akhwat-akhwatnya kecanduan K-pop Pak. Tahu K-pop? Ini akhwat-akhwat, luarnya aja hitam-hitam, cadaran, jilbaban besar-besaran gitu, dalamnya K-pop Pak. Buat komunitinya apa segala. Jadi sekolah tahu, udah nyerah tentang sekolah. Mereka baca buku saya itu, ada apa dengan remaja, ya udah diundanglah Ustaz, tolonglah bicara. Kami undang nih orang tua ini, masalah nggak bisa selesai di sekolah ini. Kalau nggak orang tua juga ikut campur atau apa namanya terlibat. Saya bilang sama mereka, kenapa nggak antum aja yang ngomong? Tentu kan guru-gurunya, ustaz-ustaznya. Aduh susah Ustaz. Saya paham, saya bilang. Kenapa? Karena antum sudah di sekakman. Tahu kenapa mereka di sekakman? Karena biaya sekolah mahal. Inilah masalah biaya sekolah berbiaya mahal ini. Orang tua itu merasa sudah membeli semuanya, membeli guru, membeli pendidikan. Kami udah bayar mahal, ngapain lagi kami harus pikir, gitu dia mindsetnya Pak. Males lah, udah urus itu, makanya kami bayar mahal katanya.
Sebenarnya seperti itu masalahnya. Mereka harus tahu dan harus memikirkan juga bagaimana caranya. Maka sekarang guru sudah disumpel dengan pendidikan berbiaya mahal itu. Mindset orang tua apa? Kami sudah beli semuanya, mahal kami bayar katanya. Kami sibuk cari duit aja lah. Kamu mikir apa-apa lagi. Itu mindsetnya sekarang, Pak. Mohon maaf aja. Kita bicara agak belak-belakan ke Bapak ya. Coba lihat pendidikan sekarang ini, berlomba-lomba untuk mahal lah. Betul nggak ya? Kadang-kadang beri duit. Akibatnya gimana? Orang tua seperti itu mindsetnya. Gak mau mikir sama sekali karena dia udah botak mikirin jadi duit. Akhirnya ya udah saya setujui lah datang saya. Ya udah hari ini tanggal segini datang saya, nggak ada yang datang Pak, cuma segelintir tadi itu. Pada kemana semua ini? Ada yang sibuk hobinya, ada yang sibuk ngaji tempat lain katanya. Lagi-lagi yang lebih banyak hadir itu yang lebih banyak hadir ini ya kaum ibu ini. Itu pun ya enggak semua. Itulah kenyataan Pak. Saya bicara kenyataan ini ya. Boleh tes di sini, ada sekolah sini. Undanglah masalah apa yang dihadapi sekolah terhadap anak-anak ini. Undang orang tuanya untuk bicara, ada pikir sama. Apa yang terjadi? Silakan lihat. Coba buat. Aduh, berat nih. Sudah ya? Ada pertanyaan aneh ini. Bagaimana apabila pendidikan agama di rumah dan di sekolah berbeda? Kok bisa berbeda ini? Sekolah, orang tua kan bawa anak ke sekolah yang bisa diajak bermitra dengannya. Betul nggak? Ya, itulah tugas, salah satu tugas orang tua itu memilihkan lembaga pendidikan sebagai pendidikan sekunder untuk anak di samping pendidikan primer yang sudah dia berikan di rumah. Karena tulang punggung pendidikan itu rumah. Sekolah itu seperti figuran, pemain pembantu. Ya, tulang punggung backbone pendidikan itu adalah pendidikan rumah. Sekolah cuma figuran. Tahu figuran? Ya, ustadz di sekolah itu cuma figuran aja. Aktor utamanya adalah orang tua, ibu bapak di rumah. Itu aktor utamanya itu. Kalau antum nonton film, antum sufi kan? Suka film. Sebelum mulai itu kan di judul, gitu ya. Pemeran utama, tariknya. Itu tulisnya besar-besar itu Pak. Gede gambarnya. Nah baru setelah itu apa? Pemain-pemain pembantu kan itu ya, figuran. Kecil-kecil itu kecil-kecil, hampir nggak terbaca juga. Kayak nggak penting kan gitu. Bagaimana kalau anda nonton film dari awal film itu mulai sampai akhir yang muncul yang nongol itu pemain figuran terus? Ditunggu-tunggu pemeran utamanya nggak muncul-muncul ini, ya entah di mana gitu, sembunyi gitu ya. Sampai di tamat selesai nggak muncul juga. Kira-kira apa komentar antum terhadap film itu? Coba apa komentar antum? Ini film gagal nih, gagal ini, ketipu gitu ya, ketipu. Mana katanya starring bulan-bulan penipuan ini kan gitu ya. Ditunggu-tunggu dari awal sampai akhir nggak muncul-muncul sampai selesai. Itulah pendidikan kalau orang tua nggak pernah muncul Pak, seperti film gagal itu. Yang muncul pemain figuran terus. Ada jemaah yang dimuliakan. Nah, jadi sekolah itu cuma kepanjangan dari pendidikan yang sudah diberikan di rumah. Saya kasih satu kisah lah. Mau mendengar kisah saya?
Ada seorang ibu datang, ini bukan 1-2 kasus ya, lebih dari 1 kasus ya. Tapi 1 kasus lah saya ceritakan. Ada seorang ibu yang datang kepada Umu ya, melaporkan kasus anaknya. Kasus anaknya. Anaknya ini remaja, bukan remaja, anaknya lah, anak perempuannya. Yang mana anak perempuannya ini dicerai sama suaminya. Sekarang statusnya janda. Janda. Dan dia trauma, gak mau berumah tangga lagi. Itu yang ditanyakan sebenarnya. Tapi kita bicara backgroundnya. Kenapa anak ini cerai? Dia adalah sebab perceraiannya adalah dia adalah korban KDRT. Pelakunya adalah suaminya. Pelakunya adalah suaminya. Si ibu ini menceritakan latar belakang kasus ini, sedih sebenarnya. Kenapa? Karena menantunya itu dia pilih bukan kaleng-kaleng, mentereng, bukan kaleng-kaleng, LC, luar negeri Pak. Gak usah saya perjelas Pak, gak usah sebut-sebut nama juga. Ternyata itu yang terjadi. Melakukan KDRT terhadap istrinya, akhirnya istrinya dia nggak bisa lagi. Kenapa? Nah ini masalahnya juga ini. Karena setiap kali di mediasi keluarga si ikhwan ini selalu membela anaknya. Anaknya nggak salah, padahal anaknya melakukan KDRT. Selalu dilimpahkan kesalahan itu kepada si akhwat ini. Ya, jadi bulan-bulanan lah dia udah jadi korban KDRT, kemudian disudutkan, stres dia. Hingga akhirnya berakibat dia udah dibantu psikolog gitu. Gak mau lagi kayak trauma gitu lihat laki-laki. Padahal nikahnya di tanah suci sana Pak, nikahnya Pak. LC. Tapi bukan di situ highlightnya ya. Tentu dengarkan kisah ini supaya anda tahu apa maksud saya. Bukan menyudutkan LC luar negeri, enggak, bukan itu. Kan sok ibunya ini kan. Dipilih karena agamanya dia, like embel-embel ini itu di belakangnya kan gitu ya. Ternyata akhlaknya berantakan gitu. Saya bilang sama ini masalahnya, tahu nggak masalahnya? Ini masalah pendidikan rumah yang berantakan. Ini jelas pendidikan rumah yang berantakan. Gak peduli Pak, setinggi apa antum sekolah di luar, mau sampai S24, ada S24, ada tapi happy ya. Mau S1, S2, S3, S24, gak peduli Pak. Kalau pendidikan rumah ngajaran itu akibatnya serius. Mau gelar antum di depan, di belakang nama. Bagaimanapun tingginya pendidikan yang antum dapatkan di luar sana, si anak ini ya, kalau dia nggak dapat pendidikan rumah itu akibatnya. Dari mana indikasi kita ketahui itu? Ya dia selalu dapat pembelaan dari orang tuanya. Gak ada salahnya nih. Nanti nggak dididik di rumah Pak. Gak ada pendidikan di rumah. Itulah bahayanya kalau anak itu gak dapat pendidikan di rumah. Kita gak salahkan LC-nya. Kalau saya kan setinggi apapun anak ini sekolah di luar nanti, kalau gak dapat pendidikan di rumah, ini kayak gini dia. Banyak Pak. Apa komentar Anda? Bu, ngerti gak Bu? Itu bukan 1-2 kasus ya. Oleh saya katakan mas, isu pendidikan anak ini adalah isu utama, terpendam memang.